Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 100. Ayat 100 adalah boleh dikatakan akhir-akhir pembicaraan tentang Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib kita saksikan, Nabi Syuaib adalah Nabi yang diutus datang kepada Madian. Di Madian kalau di bahasa Inggris biasanya disebut dengan Midian. Jadi Madian. Dalam Al-Quran disebut dengan Madian dan kepadanya diutus Nabi Syuaiban. Dan berikutnya sekarang nanti kita bicara tentang Nabi Musa di ayat 102. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwasanya bukan 102 tetapi ayat 103 nanti masuk Nabi Musa. Jadi kita ada salah 1-2 ayat membicarakan tentang kejadian-kejadian yang berkenaan dengan nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran. Tapi kita saksikan bahwasanya cerita-cerita ini kita mulai dari Nabi Nuh, terus kemudian Nabi Hud kepada kaum Ad, lalu kemudian Nabi Saleh kepada kaum Samud, lalu kemudian Nabi Lut kepada kaum Sodom dan Gomora, lalu kemudian kita bicara Nabi Syuaib. Perlu kita sampaikan jemaah sekalian bahwa nanti kalau pindah ke Nabi Musa, dan kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa Nabi Musa ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Musa adalah menantu daripada Nabi Syuaib. Kalau memang itu benar adanya, berarti ada perpindahan dan sekaligus perkawinan antara Nabi yang berkebangsaan Arab dan Nabi yang berkebangsaan Bani Israel. Apa sebabnya? Kalau di dalam Al-Quran dan kita baca para ahli tafsir, mengatakan bahwa Nabi yang murni berkebangsaan Arab itu hanya terbatas beberapa saja. Yang pertama, dan itu kedengaran dari nama-namanya. Nabi Soleh. Soleh itu pasti bahasa Arab. Nabi Hud. Kemudian Nabi Syuaib. Lalu kemudian Nabi Muhammad kita. Jadi diperkirakan yang murni bangsa Arab ada 4 orang ini. Selainnya itu bukan Arab. Jadi kalau misalnya mengidentikan agama Samawi dengan Arab itu jelas keliru. Kenapa? Karena dari 25 Nabi dan Rasul itu diperkirakan hanya 4 diantaranya yang berkebangsaan Arab. Berkebangsaan, bukan berdatai berkebangsaan. Yaitu yang pertama tadi adalah Nabi Hud. Kata Hud itu bahasa Arab dari kata Hada Yahdi. Jadi Hadi adalah yang memberi petunjuk, Hud yang diberi petunjuk. Jadi Nabi Hud adalah Nabi yang diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk membimbing umat. Lalu kemudian yang kedua adalah Nabi Saleh. Nabi Saleh juga bahasa Arab dari kata Salaha Yaslihu. Aslaha Yuslihu itu adalah memperbaiki. Nabi Saleh adalah Nabi yang selalu memperbaiki keadaan, mendamaikan situasi, mendamaikan masyarakat, selalu melakukan perbuatan bajik. Itu namanya Saleh. Terus yang kedua adalah Nabi Syuaib. Katakan bahwa Nabi Syuaib itu artinya membimbing kepada jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad kita dari kata Hamidah Yahmadu, memuji. Muhammad adalah orang yang terpuji. Nah, jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat 100 berkenaan dengan Nabi Syuaib yang kemudian dihukum oleh Allah SWT karena mereka menolak atau durhaka kepada Nabi atau utusan Allah SWT kepada mereka. Sekarang masuk ayat 101, tilkal qura. Jadi di atas itu diceritakan nabi-nabi dan daerah-daerah, negeri-negeri yang kepadanya diutus para nabi dan rasul. Maka kemudian di sini katakan tilkal qura, itulah nabi-nabi, itulah negeri-negeri. Di tilkal qura. Jadi tilka al-qura, ya. Jadi kata tunjuk tilka itulah, ya, jadi itulah negeri-negeri. Jadi itulah negeri-negeri, tilka al-qura naqussu alaika. Itulah negeri-negeri yang kami ceritakan kepadamu. Ya, al-qura ini bentuk jamak dari al-qaryah. Qaryatun atau al-qaryatu bentuk jamaknya al-qura. Makanya terkadang juga Mekah itu disebut dengan Ummul Qura, induknya negeri-negeri. Karena banyak negeri-negeri di sekitarnya seperti Taif dan sebagainya berinduk kepada Mekah sehingga Mekah disebut dengan Ummul Qura. Tilkal qura, itulah negeri-negeri naqussu alaika yang kami ceritakan. Jadi kata-kata naqussu dari kata kisah, kami kisahkan.
kami ceritakan alaika kepada kamu Muhammad. Jadi kaknya di sini kepada kamu Muhammad. Jadi tadi bicara Nabi di atas, ayat 101 kembali kepada Nabi lagi. Itulah negeri-negeri, yaitu mulai daripada negerinya kaum Nuh, negerinya kaum Ad, negerinya kaum Samud, negerinya kaum Sodom dan Gomora, dan negeri Madian. Ya, negerinya kaum Nuh diberikan kepadanya Nabi Nuh, kepada kaum Ad diberikan Nabi Hud, kepada kaum Samud diberikan Nabi Soleh, dan kepada Sodom dan Gomora diberikan kepadanya, diutus kepadanya Nabi Lut, dan terakhir adalah Madian diutus kepadanya Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Jadi tilkal qura naqussu alaika. Itulah Al-Qura, negeri-negeri yang kami ceritakan kepadamu. Ya, min ambaiha. Min diantara anbaiha, berita-beritanya. Jadi artinya ceritanya disikisahkan beritanya. Beritanya dari mana? Dari langit. Dari mana kita tahu? Anba, naba. Ingat kalau naba itu berita dari langit. Jadi bukan hasil bacaan. Ya, kalau hasil bacaan biasanya dengan sirah, cerita, atau syajarah. Kalau ini amba, makanya yang membawa berita dari langit namanya nabi, satu asal kata. Jadi nabi itu satu asal kata dengan kata anba. Ini anba. Ya. Anba itu berita. Min amba iha. Berita-beritanya. Nah, yang membawa berita itu namanya nabi. Itu zamannya ambia. Jadi min amba iha. Yang diceritakan kepada Nabi Muhammad berita-beritanya. Walaqad ja'athum rusuluhum. Kenapa mereka diceritakan? Karena di sana diutus Nabi. Jadi ada terjadi kerusakan sistem sosial. Lalu kemudian Allah tidak mungkin menghukum begitu saja karena Allah itu adalah pengasih dan penyayang. Allah itu adalah maha adil. Maka kemudian Allah mengutus kepada mereka nabi-nabi. Walaqad ja'athum, sungguh datang kepada mereka, ja'athum, datang kepada mereka, yaitu home-nya mereka. Maksudnya mereka di sini penduduk negeri-negeri itu. Siapa yang diutus kepada mereka? Yaitu Rusuluhum, Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diutus kepada mereka Rasul-Rasul Allah kepada mereka. Rusuluhum, Rasul-Rasul yang datang kepada mereka. Dan Rasul itu datang kepada mereka membawa al-bayinat, membawa argumentasi-argumentasi yang tak terbantahkan. Jadi al-bayinat membawa argumentasi. Al-bayinat itu bukti-bukti. Dari kata bayan, jelas. Jadi yang disampaikan Nabi itu adalah tidak abstrak, tidak kabur, tidak rabun. Ya, tetapi yang disampaikan itu adalah al-bayinat, yaitu bukti-bukti yang nyata. Famakanu liyu'minu bima kadzabu. Lalu kemudian mereka itu tidak beriman. Famakanu, maka mereka tidak. Maka tidaklah kanu mereka adanya liyu'minu beriman. Jadi datang Nabi tetapi mereka tidak menerimanya. Jadi datang Nabi kepada mereka tetapi tidak diterimanya. Tidak diimani nabi-nabi tersebut. Padahal Nabi tersebut datang kepada mereka dengan membawa keterangan, bukti yang nyata kepada mereka. Ya, liyu'minu. Apa sebabnya? Bima kadzabu, karena mereka mendustakan. Kata mendustakan kita sudah terangkan. Artinya mereka tahu bahwa itu benar. Karena dusta itu kan tahu aslinya. Kalau tidak tahu aslinya, ya bukan dusta namanya, tapi kafaru, nolak. Kalau kadzabu, berarti dia tahu aslinya. Yang namanya berdusta itu kan tahu aslinya. Tahu kalau dia ngambil barangnya, kami yang ambil, bukan, kan namanya berdusta. Jadi kadzabu itu artinya tahu aslinya, tahu kalau yang dibawa oleh Nabi Syuaib itu atau nabi-nabi sebelumnya itu adalah benar adanya. Jadi yang diajarkan semuanya adalah benar. Jadi bima kadzabu min qabl, disebabkan karena mereka mendustakan sebelumnya. Maksudnya sebelum mereka nanti dihukum itu Allah mengutus nabi kepada mereka sebelumnya, tetapi mereka mendustakan nabi itu juga. Ya, sebelum datangnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi disebabkan bima kadzabu. Perhatikan ya Mas kalian, kalau kita perhatikan kata kadzabu di sini baru ada bima di sini ya. Baru ada bima, berarti ini menunjukkan sebab.
Jadi ini adalah menunjukkan sebab namanya. Ini adalah sebab. Ya, ini adalah sebab. Ya. Disebabkan karena. Ya. Karena apa? Karena kadzabu. Jadi artinya apa? Bukan Allah yang menghukum mereka, tetapi mereka sendiri yang secara otomatis menghukumi dirinya dengan mendustakan nabi tersebut. Ketika mendustakan nabi tersebut, maka secara otomatis mereka menempuh jalan di luar jalan yang diajarkan oleh nabi. Begitu mereka menempuh jalan di luar jalan yang dijelaskan oleh nabi, maka secara otomatis itu jalan itu adalah bukan jalan yang sesungguhnya. Maka pasti mereka akan celaka seperti yang pernah berkali-kali kita sampaikan. Kalau kita sudah ada jalan, misalnya jalan tol, lalu kemudian mobil kita banting setirnya ke kiri, keluar dari jalan itu pasti terjadi kecelakaan. Itu otomatis pasti turun ke got, pasti keluar jalan, dan kemudian akan terjadilah kecelakaan. Ya, begitulah juga dengan ini. Jadi bukan Allah yang menghukum, tetapi bima disebabkan karena. Jadi kadzabu itu adalah pilihan sadar mereka, namanya kadzabu min qabl. Nah, karena mereka mendustakan, jadi ini adalah karena mereka mendustakan, jadi kita lihat mendustakan adalah yang pertama, ini yang pertama ya. Baru kemudian ya coba Allah, baru kemudian muncul Allah, ya Allah kemudian menutup ala kulubi, ya hatinya. Jadi mereka menutup hatinya. Jadi kadzalika min qabl kadzalika begitulah ya Allah, karena mereka mendustakan, maka kemudian kadzalika Allah, begitulah Allah menutup. Yatba itu dari kata taba, yatba itu menutup. Ingat fatubi ala qulubihim. Di tempat lain dikatakan maka ditutuplah hati mereka. Yatba Allah ala qulubil kafirin. Maka kemudian ditutuplah hatinya orang-orang yang menolak itu. Jadi menolak karena mendustakan. Ya ingat. Jadi dia tahu baru dia tolak. Jadi yang utama di sini mendustakan. Artinya mendustakan, dia tahu kalau itu benar, lalu kemudian dia tidak terima, lalu menutup diri. Nah, kadzab kafaru. Jadi kafir di sini adalah belakangan munculnya. Yang pertama penyebab utamanya adalah kadzabu, mereka mendustakan. Setelah mereka mendustakan, mereka menolak. Mereka menutup diri, saya tidak mau ikut sama Nabi Syuaib misalnya. Saya tidak mau ikut sama Nabi Lut, saya tidak mau ikut sama Nabi Soleh. Saya tidak mau ikut sama Nabi Hud. Nah, saya tidak mau membantu Nabi Nuh membangun perahu. Sampai pada tingkat ketika air badatan juga tidak mau naik di atas perahu Nabi Nuh. Begitulah namanya kafaru. Jadi, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin, ala qulubi pada hatinya orang-orang kafaru. Jadi hati itulah yang ada penyakitnya. Kemudian kenapa mereka apa lagi anunya, kelanjutan daripada kedustaan mereka itu. Nah, di sini dikatakan karena mereka tadi mendustakan rasul-rasul, ya sehingga kemudian Allah tutup hati mereka. Setelah tertutup, ingat tertutup kayak gording ditutup, namanya kafaru. Karena kafaru itu kan di cover, ingat kafaru itu dari bahasa Inggris, cover itu dari bahasa Arab. Cover itu adalah penutup, ya seperti contohnya bed cover, penutup tempat tidur. Ya, jadi ada covernya. Pokoknya apa saya disuruh cover itu penutup. Ya, apa namanya? Ada pepatah bahasa Inggris, jangan lihat buku dari covernya. Kamu gitu, cover penutupnya. Nah, jadi kata cover itu artinya menutup. Nah, kenapa mereka menutup diri? Ya karena tadi mereka mendustakannya. Nah, jadi mereka kemudian ditutup hatinya. Setelah Allah tutup hatinya disebabkan karena kedustaan mereka, maka disebutlah dengan kafirin. Ingat tadi, kafirin. Jadi kafir itu sebetulnya bukan Tuhan yang bikin. Ya, Tuhan menutup hatinya sebagai konsekuensi logis dari pilihan mereka untuk mendustakan. Pilihan hati namanya itu, mendustakan apa yang dikatakan oleh Nabi yang jelas-jelas al-bayyinah tadi, benar. Nah, baru kemudian kita lihat wama wajadna, dan kami tidak menemukan. Ya. Wama dan tiadalah, wajadna kami menemukan. Kata wajadna menemukan dari kata wajada. Ingat biasa Bapak Ibu sekalian mendengarkan pepatah Arab, manjadda wajada. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat, kan begitu. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menemukan hasilnya. Ya. Jadi manjadda wajada, dari kata wajada
menemukan, lahirlah kata wujud. Ya. Apa itu wujud? Sesuatu yang bisa ditemukan, ada barangnya. Jadi namanya wujud itu ada, maujud diadakan. Nah, itu dari kata wajada. Jadi wama wajadna, dan tiadalah kami menemukan atau mendapati mereka li aksarihim, kebanyakan mereka. Aksarihim, aksar itu kebanyakan mereka. Ya, kami tidak menemukan kebanyakan mereka min ahdin, memegang teguh ahadnya. Nah, berarti apa itu ahad? Berarti berkaitan dengan kepemimpinan berwilayah kepada manusia-manusia suci tadi. Nabi-nabi utusan Allah tadi. Namanya ahad. Kita sudah sampaikan pada saat Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam, maka dikatakan ini ja'ilu kalinnasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdi zalimin. Ya, jadi Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 124 itu, ketika Nabi Ibrahim minta agar yang meneruskan tugas imamah itu adalah keturunannya, zuriatnya, Allah mengatakan la yanalu, saya terima wahai Ibrahim yang akan meneruskan tugas imamah setelahmu adalah anak keturunan kamu, tetapi hanya berlaku bagi anak keturunanmu yang tidak zalim. Jadi ahadku ini, jadi la yanalu ahdi itu kata-kata la yanalu ahdi zalimin. Itu paling dikatakan wa'aufu bil ahdi, penuhilah ahad kalian. Jadi li aksarihim min ahdin. Jadi mereka ternyata kebanyakan tidak mau berwilayah, tidak mau berahad, tidak mau membuat janji dengan para nabi dan rasul tersebut. Wa in wajadna aktsaruhum la fasiqin. Sehingga sesungguhnya yang kami temukan mereka itu, aksaruhum, kebanyakan mereka itu adalah la fasiqin. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di sini. Bahwa kata fasik di sini, ya, jadi fasik, la fasikin, kita sudah berapa kali juga menemukan kata fasik. La fasikin itu adalah orang yang menentang ahadnya. Jadi orang yang menentang ahad itu namanya fasik. Jadi ahad nih. Nah, orang menentang ini, ya, makanya fasik namanya. Jadi tidak melaksanakan atau tidak berahad, maka disebutkan la fasikin, padahal dia tahu bahwa nabi dan rasul itu adalah pantas kita mengikatkan diri kita, jiwa kita dengan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang baik. Mereka adalah utusan Allah SWT, membawa bukti-bukti yang nyata kepada kita, sehingga harusnya kita mengikuti mereka. Kenapa? Karena ada tanda, ada bukti bahwa mereka itu adalah guide, penuntun, pemandu yang Allah utus untuk kita manusia. Tapi ketika kita tahu kalau mereka itu pantas, lalu kita tolak, namanya fasikin. Maka dikatakan, wa in wajadna aksarahum la fasikin. Makanya pernah kita angkat dulu surat 61 yang berkenaan dengan Nabi Musa ketika ketika ditolak ataukah dikhianati perintahnya oleh pengikutnya umat Bani Israel yang telah diselamatkannya dari Mesir dengan berbagai macam mujizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa. Tapi ketika sampai pada saatnya Nabi Musa meminta mereka memasuki negeri yang diperintahkan Allah untuk masukinya dengan bersujud, maka kemudian mereka menolak, sehingga berkatalah Nabi Musa, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani faqad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu fasik muncul di sana. Kemudian summa ba'atsna min ba'dihim. Nah, sekarang kemudian setelah cerita tadi nabi-nabi di atas, jadi satu Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Hud, Nabi Saleh, kemudian siapa lagi? Nabi Lot, kemudian terakhir Nabi Syuaib. Jadi sudah 5 nabi diceritakan. Lalu kemudian summa ba'atsna min ba'dihim. Kemudian kami bangkitkan, ya. Kami angkat, kami utus min ba'dihim, setelah mereka. Ya, setelah mereka semuanya. Berarti setelah mereka, ini menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah di belakang mereka semuanya. Mereka di depan, maksudnya lebih tua. Ya, kenapa? Karena ada kata-kata min ba'dihim. Summa ba'atsna, kemudian kami angkat, bangkit, utuskan
mim ba'dihim, yaitu Nabi Musa. Jadi muncullah di sini nama baru yaitu Nabi Musa. Ya. Tsumma ba'atsna mim ba'dihim Musa. Kemudian kami utus setelah mereka Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa juga bi ayatina, membawa ayat-ayat kami. Nah, siapakah Nabi Musa itu? Nah, sebagian besar berpendapat dan kita sudah sampaikan juga bahwasanya Nabi Musa ini diperkirakan adalah merupakan merupakan menantu daripada Nabi Syuaib. Walaupun tidak semua ahli tafsir sependapat dengan itu, tetapi karena ketika berbicara tentang Madian itu tidak disebut Nabi Syuaib, ya, sehingga biasanya para ahli tafsir menyebutnya sebagai Syekh Madian, Syekh Madian. Tapi ya kalau kita lihat satu-satunya cerita Al-Quran tentang Madian itu adalah berkenaan dengan Nabi Syuaib. Dan Nabi Musa ya pasti berjumpa dengan Nabi juga, sebagaimana Nabi-Nabi yang lain ada yang bersambung dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Nah, jadi tsumma ba'atsna min ba'di Musa bi ayatina. Bagaimana kita lihat cerita Nabi Musa ini sebelum menikah dengan anaknya Nabi Syuaib? Ya, kita lihat kita lihat surat Al-Qasas dulu. Kita pindah ke Al-Qasas ya. Al-Qasas itu adalah surat 28. Surat 28 ya. Ayat 27. Jadi kita langsung lihat ayat 27. Qala, berkatalah Nabi Syuaib. Ya, ada tafsir mengatakan Nabi Syuaib, ada juga mengatakan Syekh Madian. Ini juga di tafsir Departemen Agama, Bapak bisa lihat ini dua ini ya. Yang utuh adalah Syekh Madian, ini yang utuh. Sedangkan yang terburai-burai adalah Syuaib. Ini lihat. Ya, satu jenis tafsir tetapi berbeda. Yang terjemahnya utuh langsung itu Syekh Madian. Sedangkan di bawah yang sudah terpisah-pisah ini terjemahan kata perkataannya itu adalah Syuaib. Ya, jadi qala Syuaib berkata. Nah, jadi itu kita lihat. Nah, jemaah sekalian berbahagia ya. Jadi qala, berkatalah Nabi Syuaib ataukah Syekh Madian, berkata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Jadi ini kita singkat ceritanya. Jadi Nabi Musa sampai di Madian. Hari Senin lalu saya sudah sampaikan ceritanya kenapa sampai di Madian waktu dikejar oleh Nabi Musa, Nabi Fir'aun pertama kali. Jadi dua kali tuh Nabi Musa lari dari Mesir. Pertama waktu masih muda, lalu kemudian dalam perjalanan pelarian itu berjumpa dengan Nabi Khidir. Lalu kemudian setelah selesai dengan Nabi Khidir, dia langsung berjalan terus ketemu dengan Madian. Nah, singkat cerita ketemu dengan anaknya, dua putri daripada Nabi Syuaib yang menunggu orang-orang meninggalkan tempat mengambil air. Kita sudah ceritakan hari Senin. Nah, sekarang singkat cerita, Nabi Syuaib terkagum dengan cerita anaknya, dua putrinya, tentang pemuda yang sangat bagus itu. Maka di atas ini di surat Al-Qasas ini diperintahkanlah dua putrinya untuk pergi ke sana. Jadi di atas diceritakan. Ya, kedua putrinya disuruh pergi memanggil Nabi Musa. Kau pergi panggil pemuda itu. Setelah pemuda itu datang, nah berkatalah salah seorang putrinya, qalat ihdahuma. Qalat ihdahuma itu artinya berkatalah salah satu dari keduanya. Ini qalat, berkatalah, ya, berarti satu yang berkata karena qalat. Ihdahuma, salah satu dari keduanya. Ya. Berkatalah salah satu dari kedua putri Nabi Syuaib. Dia berkata kepadanya, ya abati, duhai ayahku. Ya, wahai ayahku, ya abati. Istajirhu, ya, istajirhu. Tahanlah pemuda itu. Ya, tahanlah pemuda itu. Waktu itu belum populer, belum dikenal namanya. Ya, tahanlah pemuda itu supaya pemuda itu bisa bekerja bersama dengan kita. Inna khaira manistajarta, karena sebaik-baik khaira, ya, manistajarta, orang yang kita gunakan untuk bekerja. Ya, ini adalah perkataan salah satu putri Nabi Syuaib. Jadi pesan yang kita bisa tangkap dari kata-kata ini, satu adalah kalau kita ingin mengambil pekerja, karyawan, syaratnya ini nantinya. Ada syaratnya tuh. Yang kedua bisa juga ini pesan dari seorang gadis. Ya, ia menginginkan seorang suami.
bahwa seorang wanita menginginkan suami yang juga memiliki syarat seperti ini. Apa syaratnya? Nah, perhatikannya mas kalian. Ya. Apa syaratnya? Yaitu al-qawiyu al-amin. Jadi dua di sini. Jadi syarat pertama adalah al-qawi, kuat. Yang kedua adalah al-amin, terpercaya. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Dan saya kira inilah Al-Quran masuk akal semua kan, rasionalis. Saya kira semua orang begini. Siapa saja di antara Bapak Ibu sekalian yang mempekerjakan orang lain, misalnya Bapak Ibu punya usaha atau kantor, pasti mencari orang yang al-qawi al-amin, kuat. Qawi itu kuat bisa dalam pengertian kuat fisiknya dan kuat kreativitasnya, kuat nalarnya, kuat kemauannya, bisa juga. Kemudian yang kedua adalah al-amin dan bisa dipercaya, terpercaya, al-amin. Dan Nabi Muhammad kita tahu dia memenuhi persyaratan ini, al-amin. Ya. Jadi syaratnya adalah al-qawiyul amin. Begitu juga kalau kita kembalikan tadi sebagai seorang putri atau gadis, maka ini adalah syarat yang disampaikan kepada kita melalui Al-Quran bahwasanya yang diinginkan seorang wanita untuk menjadi pasangan hidupnya atau suaminya adalah laki-laki yang al-qawiyul amin, laki-laki yang kuat dan amin. Ya, laki-laki yang kuat dan amin, kuat dan amin. Qawi itu secara harfiah al-quwah itu potensial ya. Kemudian al-amin terpercaya. Jadi berkatalah salah seorang daripada putri Nabi Syuaib, ya abati istajirhu, ya tahanlah dia supaya bekerja bersama dengan kita. Inna khaira man istajarta, karena sebaik-baik orang yang engkau harus upah sebagai pekerja kita adalah yang memenuhi syarat, yaitu al-qawiyul amin, yaitu adalah orang yang potensial lagi terpercaya. Lalu kemudian berkatalah Nabi Syuaib, qala Syuaib, ya berkatalah Nabi Syuaib, qala inni uridu. Nah, berkatalah Nabi Syuaib kepada Nabi Musa tadi, ya Nabi Musa. Ya ini mungkin belum memperkenalkan namanya karena Nabi Syuaib tidak menyebut namanya di sini. Dia mengatakan, qala, berkata Nabi Syuaib, ini saya uridu, ingin, ya an ungkihaka. Nah, lebih meloncat lagi apa namanya? Kalau Nabi Syuaib langsung meloncat lagi, tidak menyebut mempekerjakan. Tapi saya ingin menikahkan engkau. Jadi langsung kata-katanya, ya, ini uridu an ungkihaka. Saya ingin menikahkan kamu. Menikahkan kamu. Jadi saya ingin menikahkan kamu, ihda, dengan salah seorang. Ibnatai, putri saya. Ya. Jadi jemaah sekalian, dari sini kita lihat bahwa seorang nabi itu tidak mendiktekan. Ya. Dan pasti di situ putrinya kan pasti ada umurnya, pasti ada yang lebih tua, lebih muda. Harusnya dia mengatakan saya menikahkan kamu dengan putri saya yang tua kamu gitu, tapi enggak. Dia mengatakan ini uridu an unkihaka. Saya ingin menikahkan engkau. Jadi engkaunya di sini adalah Nabi Musa. Kakaknya Nabi Musa, saya mau menikahkan engkau, wahai Musa, wahai pemuda, ihda, salah seorang, ibnatai, dua dari putri saya, hatai ini, dua dari putri saya ini, ya hatai ini, saya ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putri saya. Artinya apa? Artinya karena hanya dua, maka yang dua pun Allah berikan kepada Musa untuk memilih. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Begitu pentingnya yang namanya kemerdekaan di dalam Islam. Ya, ini persis sama dengan Nabi Ibrahim ketika bermimpi dan dia melihat diperintah untuk menyembelih putranya yaitu Ismail. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai putraku, ayah diperintah untuk menyembelih kamu dan kamu adalah putra ayah, sini saya sembelih kamu. Enggak begitu. Nabi Ibrahim menawarkan kepada anaknya, duhai ananda, ayah diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu, fanzur maza tara. Maka coba kau pikirkan bagaimana pendapat kamu. Nah, itu artinya apa? Ya, Nabi itu sangat menghormati kemerdekaan berpendapat dan memilih setiap orang. Bahkan seandainya itu anaknya sekalipun. Ya. Anaknya sekalipun. Ya. Begitu juga ini adalah kepada Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Kepada Nabi Musa diberikan kemerdekaan, kepada anaknya yang dua juga begitu. Nah, anak yang dua ini boleh memilih.
Siapa yang mau kepada Musa, kira-kira begitulah. Tidak langsung menunjuk, kamu yang tua atau kamu yang muda nikah dengan Musa. Karena itu namanya mendiktekan, itu namanya memaksakan kehendak. Ya, pasti dia tanya anaknya, siapa di antara kamu yang siap menikah dengan Musa? Begitu juga Musa. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, agama Islam mengajarkan kepada kita begitu pentingnya namanya kebebasan untuk memilih. Ya. Makanya agama itu adalah sakral, tetapi sesakral-sakralnya agama, agama itu sendiri mengatakan la ikrah fid din, tidak boleh ada paksaan di dalam beragama. Ya. Maka di sini juga dikatakan inni uridu an unkihaka ihda ibnata hataini ala an ta'jurani, dengan mas kawin, dengan mahar, ya saya tambahkan dengan mahar. Dengan mahar apa? Dari mana kita artikan mahar ini? Ta'jurani. Mahar itu kan terkadang diartikan dengan ajar. Ya. Ajar itu adalah mahar. Di beberapa ayat kita ketemu kata ajar itu adalah mahar. Seperti dalam surat An-Nisa, kita juga temukan dalam surat Al-Maidah. Nah, jadi hata ini ala antajurani. Ya, saya ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari putri saya, kalau kamu bersedia, dengan mahar. Ya. Apa maharnya? Samania hijajin. Dengan menggembala kambing saya selama 8 tahun. Ingat, kata-katanya 8 tahun. Ya, selama 8 tahun. Samania 8. Hijajin, dari mana itu hijajin 8 tahun? Dari kata haji. Berarti 8 musim haji. Ya. Samania hijajin. Karena ini adalah kasusnya Nabi Musa, berarti sudah jauh di bawah Nabi Ibrahim. Sekarang ibadah haji kan sudah direfreshing kembali pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan di atasnya mereka itu lebih tua. Nah, maka kata-kata samani 8 hijaj. Hijaj itu dari kata haji sebetulnya. 8 periode haji. Ya. Jadi supaya engkau maharnya dengan menggembala kambing saya samania hijajin 8 tahun. Fa'in atamta ashran, tetapi kalau kamu mau menyempurnakan jadi 10, ingat, sampaikan, jika kamu ingin menyempurnakan, atamta itu menamatkan, menyempurnakan, menjadi 10 tahun, ya enggak masalah. Ya, famin indik, tergantung kamu. Nah, coba kita lihat. Jadi dikasih pilihan lagi. Ya. Dari saya 8 tahun, tapi kalau kamu meneruskan sampai 8 tahun, itu terserah kamu. Ya. Jadi famin indik. Jadi kalau kamu menggenapkan 10 tahun, maka terserah kamu, kata Nabi Syuaib. Ya. Wa ma uridu an asyukka, saya tidak ingin mempersulit kamu. Ya. Wa ma uridu an asyukka. Wa ma uridu, saya tidak mau an asyukka, untuk memperberat, untuk memberatkan kamu, alaika, kepadamu. Jadi saya tidak ingin membuat berat kepadamu. Kaknya itu kepada Nabi Musa. Satajiduni insya Allah. Ingat, ini pasti, makanya dikatakan ini adalah pasti Nabi, karena kata-katanya saja luar biasa. Satajiduni insya Allah. Ya, setelah kamu nanti setelah kamu nanti deal, kira-kira begitulah, dan menerima pernikahan ini, satajiduni, kamu insya Allah akan menemukan saya. Kata-kata insya Allah muncul di sini. Ya, insya Allah. Ya, kamu akan menemukan saya insya Allah minas sholihin, orang soleh. Ya. Maksudnya soleh itu tidak akan mengingkari janji. Ya. Tidak akan menyalahi janji. Sebagai mertua, mau 8 tahun, terserah kamu. Kan tadi 8, kalau mau 10 ya silakan. Nah, satajiduni insyaallahu minas sholihin. Nah, ini sama persis kata-kata Nabi Ismail ketika ditawari disampaikan oleh ayahnya. Ya bunayya inni arafil manam anni azbauka. Duhai ananda, saya melihat dalam tidur diperintah untuk menyembelih kamu. Anni azbauka fanzur madza tarah. Maka coba pikirkan bagaimana pendapat kamu. Apa jawaban Nabi Ismail di ayat yang sama, tanpa koma, tanpa titik koma, langsung Nabi Ismail mengatakan, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu sama. Bedanya kalau di sana minas sabirin, kalau di sini minas salihin. Sama saja sih sebetulnya. Ya. Sana dikatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin, kalau di sini minas salihin.
Nah, jadi jemaah sekalian kita lihat bahwa namanya orang-orang suci sama semuanya sebetulnya. Isi hatinya itu sama. Kenapa? Fitrah semuanya. Dan ketika kita kembali kepada fitrah, insya Allah kita akan seperti itu juga sikapnya dalam beragama, dalam hidup. Ya. Apa sikapnya dalam hidup? Pertama, tidak memaksakan kehendak. Ya, menghormati. Walaupun itu anak kita, walaupun itu adalah orang dekat kita, tapi kita harus menghormati privasinya untuk memilih. Apabila kita tidak menghormati privasinya untuk memilih, berarti kita memaksakan kehendak, dan itu bertentangan dengan syariat agama. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke surat 7. Jadi sudah jelas Pak Bu ya? Itu Nabi apa namanya? Nabi Musa menikahi putranya Nabi Syuaib. Jadi kita lihat persambungannya di situ. Ya. Persambungannya di situ, maka kita lihat setelah Nabi Syuaib nantinya selesai, ya pindah kepada Nabi Musa. Ya. Dan ternyata istri Nabi Musa adalah putri daripada Nabi Syuaib. Nah, jadi kita teruskan tadi, sudah sampai di ayat 103. Ya. Jadi, summa ba'asna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi. Kemudian kami bangkitkan setelah nabi-nabi itu tadi, nabi berikutnya itu Nabi Musa. Biayatina juga membawa keterangan-keterangan, ayat-ayat kami, mukjizat kami. Ila fir'auna, kepada siapa? Kepada Fir'aun. Jadi ini secara khusus kepada Fir'aun. Ya. Jadi kami bangkitkan nabi setelah itu adalah kepada Fir'aun. Di sini disebutkan ila fir'auna, kepada Fir'aun. Dan siapa lagi? Wa malaihi, dan pemimpin-pemimpinnya. Ya. Kenapa? Karena Fir'aun dibantu oleh pejabat-pejabatnya, pemimpin-pemimpinnya, ini melakukan tindakan yang bersifat melanggar kemanusiaan, yaitu menindas, ya, memperbudak. Jadi Fir'aun memperbudak orang lain, dalam hal ini Bani Israel. Nah, jadi kita lihat kalau Nabi Syuaib tadi terjadi kesalahan sistem ekonomi dengan korupsi yang merajalela, ya, literan dimanipulasi, timbangan dimanipulasi gitu. Nah, sekarang ini terjadi penindasan karena ini adalah bersifat politik. Jadi kalau Syuaib tadinya itu lebih kepada ekonomi, sekarang bersifat politik. Yaitu Fir'aun sebagai raja di raja, the king of king pada saat itu, tentu sebagai raja dibantu oleh pembantu-pembantunya yang pasti menyetujui tindakan Fir'aun, karena kalau enggak tentu mereka tidak diangkat jadi pejabat. Lalu kemudian mereka melakukan penindasan, perbudakan. Ya. Jadi perbudakan ini sudah dientaskan oleh Islam berdasarkan Al-Quran itu sejak jauh sebelum Nabi Isa lahir. Jadi Nabi Musa ini diperkirakan sekitar 1000-an tahun lebih sebelum Nabi Isa. Nah, kita sudah lihat bahwa agama Samawi tidak pernah setuju dengan perbudakan. Karena Allah mengutus Musa kepada Fir'aun karena Fir'aun memperbudak orang. Nah, kita lihat di Amerika Serikat nanti pada zamannya Abraham Lincoln baru dihilangkan perbudakan. Sebelumnya itu perbudakan terjadi. Orang tahu bagaimana orang-orang Afrika didatangkan dari dari negerinya di Afrika, datang ke Amerika sana untuk menjadi budak. Ya, jadi budak. Semua orang tahu ini. Ada namanya perbudakan di Amerika. Ya, sampai dikatakan kalau mereka meninggalkan Afrika, ada satu pelabuhan di sana, disebut dengan pelabuhan The Door of No Return. Kalau sudah keluar dari pintu itu nggak akan kembali lagi. Ya, dia akan dibawa pergi ke Amerika dalam keadaan dikerangkeng. Ya, biasanya hanya 30% yang sampai ke Amerika. Selebihnya mati di dalam perjalanan, di dalam kerangkeng besi. Ya. Nah, sekarang kita sudah lihat Al-Quran semangatnya menghilangkan perbudakan. Nabi Musa diutus khusus kepada Fir'aun karena Fir'aun itu adalah pemimpin yang menjustifikasi perbudakan. Ya. Maka kemudian diutus khusus ila Fir'aun dan siapa? Wa malaihi. Ya, dan pemimpin-pemimpinnya yang juga setuju menjustifikasi perbudakan tersebut. Fazalamu biha, tetapi kemudian Fir'aun dan pemimpin-pemimpin Fir'aun ini menzaliminya. Fazalamu biha. Kata fazalamu, mereka zalim biha kepada apa? Haknya ini kepada biayatina. Jadi ingat jemaah sekalian, kata haknya di sini ya, haknya di sini adalah kembali ke sini ya, biayatina ini. Biayatina. Jadi fazalamu biha. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka apa kata Allah? Fanzur, perhatikanlah ya, karena mereka menentang. Fanzur, maka perhatikanlah kaifa, bagaimana, karena akibat akhir. Bagaimana akibat
Dari siapa? Al-mufsidin, orang yang buat kerusakan di muka bumi. Jadi yang disebut dengan membuat kerusakan di muka bumi itu adalah termasuk dalamnya perbudakan. Jadi perbudakan itu adalah termasuk perbuatan merusak di muka bumi. Jadi sekarang mungkin tidak ada perbudakan, tapi ada. Seperti misalnya trafficking misalnya. Ya, ada memperdagangkan manusia sekarang ada. Menyelundupkan manusia. Baik itu dijadikan sebagai pekerja yang tidak dibayar sesuai dengan perjanjian. Ataupun mungkin dijadikan sebagai, mohon maaf, pekerja-pekerja seksual secara paksa. Itu masih ada sekarang terjadi. Nah, Al-Quran itu mengentas semuanya itu. Mengemansipasi kondisi seperti itu. Mengadvokasi kondisi seperti itu. Dan menyebut semua itu sebagai al-mufsid. Orang-orang buat kerusakan. Jadi orang yang melakukan itu sudah dengan al-mufsidin. Dan Allah mengatakan orang yang mufsid itu pasti berakhir dengan akibat yang buruk. Kemudian waqala Musa, dan kemudian ceritanya Nabi Musa sudah sampai kepada Fir'aun. Ya, kalau tadi di sana cerita Nabi Syuaib setelah 8 tahun menggembala kambing, lalu kemudian kembali ke Mesir, membawa istrinya tadi yang merupakan putri daripada Nabi Syuaib. Waqala Musa, dan berkatalah Musa, ya Fir'aun, kepada Fir'aun, wahai Fir'aun. Jadi secara khusus tadi Fir'aun. Ya Fir'aun, mungkin ada yang mengatakan, kok bisa Nabi Musa langsung ketemu Fir'aun? Ya karena Musa itu ingat dibesarkan, dipelihara dan dibesarkan di dalam istana Fir'aun berdasarkan cerita-cerita di ayat lain ketika dihanyutkan di sungai dan diambil oleh Fir'aun. Qala Musa ya Fir'aun, inni rasulu mir rabbil alamin. Nabi Musa datang, ini setelah pulang tadi dari dari tempatnya Madian, tiba-tiba datang kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, saya ini adalah rasul. Ya, saya ini adalah seorang rasul utusan mir rabbi, dari Tuhan. Ya. Al-alamin, surat Tuhan seluruh sekalian alam. Saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Hakikun alayya an lan aqula ala Allah, an la aqula ala Allah illal haq. Menjadi kewajiban saya, tugas saya, kata Fir'aun, kata Musa, hakikun tugas saya, kewajiban saya, ala untuk, an la untuk tidak. Ya. Kewajiban saya untuk tidak akulu berkata atas nama Allah. Jadi tidak boleh berkata atas nama Allah. Ya. Atas nama Allah. Saya tidak boleh berkata atas nama Allah, illa kecuali kalau itu adalah kebenaran. Ya. Jadi tidak boleh mengatasnamakan Allah, agama, kalau bukan kebenaran. Ingat, mengatasnamakan Islam berarti mengatasnamakan Allah. Karena inda dina inda Allah Islam. Jadi setiap orang yang berbicara atas nama Islam, dia harus berbicara tentang al-haq, kebenaran. Kalau dia tidak berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang provokasi, hoaks, dan sebagainya, maka bersiap-siaplah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Lihatlah Nabi Musa kepada Fir'aun, padahal Fir'aun itu kan orang paling jahat. Tapi nanti kita lihat apakah Fir'aun ngarang-ngarang cerita untuk mendiskreditkan Fir'aun. Sama sekali enggak. Padahal ini Fir'aun adalah disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran. Fir'aun itu diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang buruknya buruk, raja yang paling dikecam dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada raja yang lain dikecam, yaitu Namrud, tetapi ceritanya sedikit. Bahkan namanya pun tidak disebut. Tetapi yang namanya Fir'aun, banyak sekali. Bapak Ibu sekalian, ambil saja buku terjemahan, tulis di dalam search-nya, kata Fir'aun, banyak sekali muncul. Tapi Namrud nggak akan muncul. Begitu banyaknya Fir'aun. Artinya Fir'aun dijustifikasi dalam Al-Quran bahwa dia adalah raja yang paling buruk. Tetapi Musa datang kepadanya dengan santun. Ya. Musa datang kepadanya dengan kata-kata yang indah, tidak ngarang-ngarang cerita, tidak membuat cerita-cerita yang dikarang-karang, yang namanya hoax untuk mendiskreditkan Fir'aun, mentang-mentang karena dia salah boleh dibikinkan cerita hoax, tidak boleh. Ya. Kepada orang yang salah sekalipun, tidak boleh dibikinkan cerita yang tidak benar. Hakikun ala an la aqula ala Allah. Ya, kewajiban saya untuk tidak boleh mengatakan atas nama Allah illa al-haq, kecuali kebenaran. Ingat, kata al-haq kita sudah ketemu di awal. Ya. Kata al-haq ini Pak Bus sekalian kita sudah ketemu di awal ya. Bahwa nanti wazan mizan di akhirat adalah al-haq. Ya. Al-waznu yawma idzinil haq. Ingat surat Al-Araf ini ayat 8. Al-waznu yawma idzinil haq. Wazan pada saat itu, timbangan pada saat itu adalah al-haq.
Dan siapakah al-haq itu kita sudah terangkan. Jadi tidak boleh kecuali al-haq. Kada ji'tukum, sungguh aku datang kepada kalian, kata Fir'aun. Maaf, kata Musa kepada Fir'aun. Sungguh aku datang kepada kalian bibayinatin, dengan membawa keterangan jelas sekali. Membawa argumen-argumen. Jadi kalau bayina di sini, kalau dia ucapan, dia argumentatif. Kalau dia ucapan, dia bukan hawa nafsunya Musa, tetapi dari Allah. Dan kalau dia mujizat, maka mujizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa disamai oleh manusia manapun. Jadi, kada ji'tukum, aku datang kepada kalian. Ingat kata kum di sini kenapa tadi? Karena Fir'aun dan wa malaihi, dan pemimpin-pemimpinnya. Aku datang kepada kalian dengan bawa bukti-bukti yang nyata, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi ini bukan dari saya, tapi mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Ya. Lalu apa yang Allah inginkan saya diutus kepada kalian, kepada Fir'aun dan pemimpinnya? Yaitu fa'arsil, ya, lepaskanlah. Ya, arsil, lepaskanlah. Kirimlah. Ma'i, pergi bersamaku. Siapa? Bani Israel. Ya. Kalau bisa kita bahasakan, lepaskanlah perbudakan. Wahai Fir'aun dan para pemimpin Mesir, ya hentikanlah perbudakan. Karena perbudakan itu adalah termasuk al-mufsid, perbuatan merusak di muka bumi. Kenapa? Karena manusia manapun sama statusnya. Ada yang jadi raja di rakyat, itu hanya persoalan nasib saja. Tetapi hakikat, substansi manusianya sama semuanya. Ya, yang pekerja dan pemilik usaha sama, ya, sama-sama manusia namanya. Yang pemilik rumah tangga dan asisten rumah tangga sama-sama manusia. Ya. Hanya karena keterampilannya berbeda, menempati tempat yang berbeda juga. Maka kata Nabi Musa kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, lepaskanlah, bebaskanlah Bani Israel yang selama ini kalian perbudak bersama saya. Jadi ingat, kata kuncinya di sini sebetulnya bukan Bani Israelnya, tetapi perbudakannya. Tadi kezalimannya tadi itu. Jadi kata kuncinya di sini bukan Bani Israelnya, tetapi melakukan perbudakan. Jadi hilangkan perbudakan. Jadi kunci daripada Islam kita itu adalah egalitarianisme, ya, egalitarianisme. Makanya kita lihat Al-Quran berbicara tentang Nabi Musa 1000-an tahun sebelum Nabi Isa lahir, sebelum Masehi, sudah berbicara tentang pentingnya mengadvokasi sistem sosial yang menganut perbudakan. Tetapi sekarang di dunia modern, ketika kita berbicara tentang demokrasi, ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, oleh negara yang berbicara tentang hak asasi manusia, oleh negara yang banyak berbicara tentang demokrasi, justru dikenal dengan sifat rasismenya. Ya, dengan sifat rasismenya. Kita tahu demo-demo yang terjadi di Amerika karena orang kulit hitam di sana, orang Afro-Amerika di sana belum merasa diperlakukan setara dengan orang yang berwarna kulit putih. Ya, jadi Al-Quran sudah menjelaskan emansipasi sosial seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, qala, berkatalah Nabi Fir'aun ini, qala ini Fir'aun ya. Jadi ini yang berkata Fir'aun. Jadi Fir'aun berkata, ini Fir'aun, qala berkata Fir'aun, in kunta ji'ta bi ayatin, kalau kamu memang in kunta, jika kamu wahai Musa, ji'ta datang pada saya maksudnya, bi ayatin dengan membawa satu tanda, satu bukti, satu mukjizat bahwa kamu adalah utusan Allah, maka fa'ti, maka sekarang datangkanlah, ya, biha, tanda kebesaran itu, tanda bukti kenabian kamu itu. In kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang yang benar, ya, jika kamu orang yang benar. Jadi artinya apa? Keinginan untuk menunjukkan kebenaran itu bukan hanya keinginan Nabi, tapi juga seorang Fir'aun. Menunjukkan bahwa kebenaran itu sebetulnya adalah universal. Jadi seorang Fir'aun pun berkata begitu. Wahai Musa, jika kamu yang benar Nabi, utusan, maka tunjukkanlah bukti kenabian kamu. In kuntum shadiqin, in kunta minas shadiqin. Jika kamu termasuk orang yang benar. Ya. Coba tunjukkan. Nah, persoalan nanti dia nolak, lain soal. Tetapi pernyataan itu menunjukkan bahwa setiap orang termasuk Fir'aun sekalipun selalu menginginkan kebenaran. Ya. Maka begitu mendengar pernyataan itu, lalu kemudian Nabi Musa fa'alqa, melemparkan. Apa yang dilemparkan? Asahu, tongkatnya.
Maka kemudian Nabi Musa melemparkan asahu, tongkatnya. Asa itu tongkatku, ya, yaitu Nabi Musa. Fa'alqa asahu, lalu dia Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Fa'iza, maka dengan serta merta, ya, hia, tongkat itu suban, berubah menjadi ular. Jadi tiba-tiba berubah menjadi ular itu tongkatnya Nabi Musa. Mubin, yang nyata. Maksudnya ular beneran, bukan ular sihir, ular beneran. Ya, nanti kalau kita bahas tentang sihirnya Musa, itu bukan ular beneran sebetulnya. Ya. Nanti kita ketemu ayat-ayat itu. Jadi tiba-tiba menjadi ular beneran, ular yang nyata. Su'banu mubin. Namanya su'banu itu ular sesuai dengan hakikatnya, ular beneran. Kalau ada kata mubin berarti sesuai dengan zatnya, sesuai dengan hakikatnya. Nah, maka tiba-tiba menjadi ular beneran. Jadi yang dilempar Musa tadi tongkat itu tiba-tiba jadi ular beneran. Ya. Lalu apa lagi tanda kebesarannya Musa? Wa naza'a yadahu. Lalu kemudian naza'a yadahu. Lalu kemudian dia masukkan dulu ini, sebelum ini dia masukkan dulu tangannya ke dalam sakunya, kantongnya. Wa naza'a, lalu kemudian dia tarik keluar. Dimasukkan tangannya ke dalam saku bajunya, tangannya, ya, begitu ditarik keluar, yadahu ini, yadahu tangannya. Begitu dia tarik keluar tangannya, faiza, maka dengan serta merta, ya, faiza, maka dengan serta merta, hiya, tangannya itu, jadi tangan itu diperlakukan seperti perempuan karena hiya, maka tangannya itu bercahaya. Ya. Jadi hiya di sini bukan tongkatnya, tapi tangannya, ya. Maka kemudian tangannya Nabi Musa itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan cahaya. Jadi wanaza yadahu, ya, dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya lalu ditarik keluar. Faiza, maka dengan serta merta hiya, tangannya itu baida, mengeluarkan cahaya putih, ya, mengeluarkan cahaya putih. Ya, kalau sekarang kita mungkin mengatakan itu adalah lampu, karena sudah ada lampu sekarang, ada bohlam. Pada saat itu, ya, 3000 tahun yang lalu, ya, tiba-tiba keluar cahaya putih baida lin nazirin, bagi siapa saja yang menyaksikannya. Jadi siapa saja yang menyaksikan itu akan benar-benar nyata bahwa itu adalah tangannya Nabi Musa menyala. Ya. Tapi apa tanggapan Fir'aun dan tokoh-tokohnya? Ya. Qalal mala'u, berkatalah al-mala. Jadi yang menjawab adalah al-mala. Ya. Berkatalah al-mala. Min qaumihi, dari kaumnya. Qalal mala'u min qaumin, berkatalah al-mala. Ya, mala itu adalah pemuka-pemuka, kita sudah ketemu kata al-mala sebelumnya. Min qaumi Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun. Jadi berkatalah al-mala dari kaumnya Fir'aun. Bukan kaumnya Musa, tapi kaumnya Fir'aun. Maksudnya di sini pengikutnya, pejabatnya Fir'aun. Inna hadza, inna sesungguhnya, hadza, ini maksudnya tongkat jadi ular, tangan jadi cahaya, la sahirun alim, benar-benar adalah sihir. Ini adalah la sahirun. Lamnya itu adalah taukid, namanya benar-benar adalah sihir. Ya. Jadi kata lamnya di sini, ya, ini adalah artinya benar-benar, la sahirun, benar-benar adalah sihir alim. Ya, yang apa namanya? Yang sihir yang tinggi ilmunya. Nah, kurang lebih begitulah. Kata alim itu ilmu. Kalau diterjemahkannya ini pandai. Ini adalah sihir bagi orang yang berilmu. Maksudnya sihir ini dimiliki oleh orang yang punya ahli sihir, ilmu sihir. Ya. Ini adalah sihir yang merupakan hasil dari ilmu sihir. Jadi ini adalah sihir, bukan dari Tuhan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh al-mala, pemimpinnya adalah sihir. Ya. Apa artinya jemaah sekalian? Kan berarti ini hoax. Untuk apa dia melakukan itu? Supaya orang tidak percaya kepada Musa. Jadi supaya orang tidak percaya kepada Musa, nggak sihir. Ya. Dikembangkan kemana-mana. Jadi kita lihat jemaah sekalian sebagai yang selalu membuat cerita-cerita yang tidak sesuai dengan fakta adalah justru penentang-penentang para nabi. Jadi kalau itu pengikut para nabi, tidak boleh membuat cerita-cerita yang dibuat-buat. Jadi disebut dengan hoax. Ya. Seperti tadi kata Nabi Musa, kewajiban saya untuk tidak boleh mengatakan atas nama Allah al-haq. Tidak boleh sama sekali.
Itu prinsip dari bagi orang beragama. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama, apalagi mengaku sebagai pemimpin orang beragama, tapi kerjanya menyebarkan hoax kemana-mana, itu hakikatnya adalah bajunya saja yang kelihatannya beragama, tetapi sifat-sifatnya adalah sifat-sifat penentang para nabi dan rasul. Lihatlah di sini ayatnya. Alal mala'u min qaumi Fir'aun, itu kaumnya Fir'aun dipertegaskan. Berkatalah al-mala' dari kaumnya Fir'aun, min qaumi Fir'aun. Inna hada lasahirun alim. Ini adalah sihir yang nyata. Ini adalah sihir yang sangat cerdas, yang sangat pandai. Nah, kemudian terakhir ayat 110, ya. Apa kelanjutannya kata pemimpin tadi? Satu sihir, baru keluarlah. Ya, kemana arah hoax atau kebohongan itu dibuat? Nah, yuridu, nah disinilah dia memfitnah Nabi Musa. Jadi pertama sihir tadi sudah pasti fitnah, tetapi kan sihir memang kelihatan bagi orang awam itu seperti sihir. Kenapa? Tiba-tiba tongkat jadi jadi ular, kemudian tangan keluar jadi terang. Nah, tetapi ini dia hoax yang paling berat ini. Yuridu yukhrijakum. Nabi Musa ingin apa? Musa ingin yuridu untuk apa? Yukhrijakum, mengeluarkan kalian. Musa ingin mengeluarkan kalian. Nah, itu kan berarti sudah fitnah. Musa tidak ingin mengusir orang Mesir dari tempatnya, hanya meminta Bani Israel jangan diperbudak. Nah, yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Nah, siapa yang sudah hukum di sini adalah penduduk Mesir, bukan Bani Israel. Kalau Bani Israel memang pendatang. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Ya. Musa punya agenda tersembunyi. Jadi Musa itu punya agenda tersembunyi. Kalau sekarang dia tidak sampaikan karena dia bertakia tuh Nabi Musa tuh. Ya. Dia punya agenda tersembunyi. Apa agenda tersembunyinya? Yukhrijukum, dia ingin mengeluarkan kalian min ardikum, dari negeri kalian, dari negeri kalian. Ya. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Ya. Famadza ta'murun. Ya, kata-kata famadza ta'murun kalau saya artikan famadza, maka coba kamu pikirkan baik-baik. Madza ta'murun. Ya. Tentang urusan ini, ta'murun dari kata amr, perintah, urusan. Ya. Famadza ta'murun. Apakah kalian, kalau kita tanya, apakah kalian membiarkan Musa seperti ini? Ya, ini harus kita bertindak nih. Ya, kenapa? Karena Musa akan mengeluarkan kalian. Jadi harusnya apa? Musa harus dilawan. Musa harus kita singkirkan, kurang lebih begitulah. Musa jangan dikasih panggung. Ya. Karena semakin dikasih panggung Musa, semakin banyak orang tertarik kepada Nabi Musa. Semakin banyak orang tertarik kepada Nabi Musa, nanti orang-orang akan dikeluarkan dari Mesir. Coba lihat, Mas Keren. Akhirnya sejak itu Musa tidak dikasih panggung lagi. Yang dikasih panggung nanti siapa? Tukang sihir beneran. Ya, jadi nanti dikasih panggung itu tukang sihir beneran. Ya. Nabi Musa niatnya itu untuk distigmatisasi pada saat itu. Ya, tetapi katakan famadza ta'murun. Maka jemaah sekalian berbahagia, inilah akhir pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu famadza ta'murun. Nanti pada pertemuan berikutnya itu ayat 111 itu langsung keluar kata-kata yang sangat ini. Farjih, ya. Maka mereka mengatakan tahanlah, farjih, ya. Wahahu, dan saudaranya yaitu Harun. Coba kita lihat. Nanti dia katakan tahanlah, tangkaplah. Ya. Musa itu. Wahahu. Jadi Musa tidak melakukan kesalahan apa-apa. Cuma datang kepada Fir'aun, minta baik-baik supaya jangan menindas Bani Israel. Ya, saya ini utusan Allah buat kalian. Dengan begitu kan harusnya lebih sakral, karena ini bukan maunya Fir'aun. Apa maunya Musa? Karena Musa sebagai Musa kan adalah orang yang dibesarkan oleh di dalam istana Fir'aun. Jadi sesuatu yang tidak begitu surprise bagi Fir'aun. Tapi ketika dia mengatakan saya utusan Allah, nah itu dia, saya utusan Allah. Kata Fir'aun karena sudah sangat akrab dengan Musa, ya coba kamu tunjukkan kalau kamu utusan Tuhan. Begitu ditunjukkan, nah keluarlah tadi itu pemimpin-pemimpin tadi itu. Keluarlah orang-orang dekatnya, orang-orang bayaran-bayaran Fir'aun itu tadi. Influencer yang dipakai oleh Fir'aun
untuk menciptakan hoaks yang berkenaan dengan Fir'aun, supaya Fir'aun itu dijauhi oleh masyarakat. Jangan sampai manusia mendekat kepada Musa. Kenapa? Karena kalau umat mendekat kepada Musa, maka mereka akan jadi pintar. Begitu mereka jadi pintar, dia akan tahu hak-hak kemanusiaannya sebagai manusia. Maka oleh sebab itulah harus dipisahkan antara umat dengan Nabi Musa. Ya, harus dipisahkan. Satu dengan opini yang disalah yang disimpangkan, namanya hoax. Ya, setelah itu yang kedua, ya harus kita tahan Musa. Nanti ayat berikutnya, farjih wakahu dan saudaranya warsil fil madain khashirin. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, model-model seperti ini masih berjalan sekarang di dunia, ya di mana orang-orang yang benar yang tidak melakukan apa-apa justru disalahkan, dan orang yang kerjanya membunuh setiap saat manusia, membombardir negara-negara orang lain, justru sekarang dibuat sedemikian rupa citranya sebagai orang-orang yang sangat humanistik. Nah, mudah-mudahan dengan membahas Al-Quran ini, kita tersadarkan betapa Al-Quran itu mencerdaskan dan mencerahkan hati dan pikiran kita sebagai umat. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Lalu Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Pak Dokter. Ya. Dari ayat 105 yang mengatakan bahwa Musa akan membawa Bani Israel keluar Mesir. Apakah menuju Baitul Maqdis atau Yerusalem atau ke tempat lain yang dijanjikan Tuhan? Demikian pertanyaan dari Pak Dokter, Ustaz. Ya, jawabannya iya. Kita sudah bahas kalau tidak salah di surat Al-Baqarah dulu, bahwa Nabi Musa nantinya membawa Bani Israel menyeberang Laut Merah dari Mesir. Menyeberang Laut Merah berarti dari Mesir itu Afrika. Menyeberang Laut Merah pindah ke Asia Barat. Lalu kemudian di sana dia berjalan melintasi gurun. Lalu kemana perginya dia? Kepada Baitul Maqdis. Ya, jadi ingat, Baitul Maqdis. Ya, ataukah Al-Quds. Al-Maqdis itu dari kata Al-Quds. Ya. Dibawa ke Yerusalem. Lalu kemudian disuruh mereka masuk, tetapi mereka tidak mau masuk. Ingat pembahasan kita sebelumnya, mereka tidak mau masuk. Apa kata mereka kepada Musa dan Harun? Ya, wahai Musa dan Harun, pergilah engkau berdua mengusir orang-orang yang ada di dalam Baitul Maqdis itu. Kalau mereka semuanya sudah keluar, baru kami mau masuk. Ya, padahal Nabi Musa sudah mengatakan, Allah sudah memberikan informasi bahwa penduduk Yerusalem itu baik orangnya. Mereka akan menerima kita, asalkan kita datang melalui pintunya yang benar dan dalam keadaan bersujud. Itu kata-katanya. Kita masuk melalui pintunya dan dalam keadaan bersujud. Nah, tetapi pada saat itu mereka menolak permintaan Nabi Musa, bahkan dengan kasar mereka mengatakan, wahai Musa dan Harun, pergilah engkau berdua mengusir penduduk negeri itu. Kalau mereka semuanya sudah pergi, baru kami akan masuk ke dalamnya. Begitu ceritanya. Jadi jawaban atas pertanyaan Pak Dokter, iya, ke Baitul Maqdis. Terima kasih. Berikutnya lagi. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dinyalakan mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya ya silakan. Sedikit Ustaz. Ya silakan. Saya sudah tulis cuma mungkin belum terbaca sama. Oh iya ini Pak, baru saya lihat Pak. Iya. Intinya sih kan sejauh yang kita dengar dalam tadabbur kita ini Ustaz, banyak Ustaz menyinggung tentang penyimpangan-penyimpangan para al-mala dan tentang para nabi itu terkait dengan hoax Ustaz ya. Iya betul. Nah, kalau menurut versi Al-Quran dan sejarah dalam Al-Quran itu, hoax yang terbesar dan terdahsyat itu di masa siapa Ustaz? Atau kasus yang mana Ustaz? Karena hampir setiap kasus-kasus besar misalnya yang melibatkan orang-orang suci itu, ya memang kalau kita dengarkan selalu dimulai dari hoax. Ya. Nah, tapi maksud saya yang paling terdahsyat gitu Ustaz,
Ya, kira-kira yang mana Ustaz ya? Ya, jadi jemaah sekalian serba pertanyaan Mas Tony ini kita harus jawab semua karena cerita ini adalah berkenaan dengan Nabi dan Rasul dan ini adalah utusan Tuhan, maka semua cerita-cerita yang tidak berdasar ataukah diada-adakan atau bahasa sekarangnya hoax berkenaan dengan Nabi dan Rasul tersebut semuanya dahsyat. Ya, contohnya misalnya Nabi Nabi Syuaib sebelumnya juga sampai mereka diancam akan diusir dari dari negerinya itu. Kalau kamu tidak berhenti, kami akan mengusir dari negeri kami, ataukah kami berikan pilihan, yaitu keluar dari negeri ini ataukah kembali ke ajaran nenek moyang, kan begitu. Jadi artinya mereka melakukan upaya untuk menyimpang dari ajaran kenabian itu dengan cara yang paling kasar sekalipun. Nah, cara-cara yang kasar ini tentu kalau kita berada pada saat itu disertai dengan intimidasi kepada masyarakat. Misalnya diancam akan dibunuh atau akan dipersulit hidupnya orang-orang yang ikut kepada Nabi dan Rasul tersebut. Seperti ancamannya umatnya Nabi Syuaib sebelumnya, kita lihat para al-mala juga mengatakan siapa yang mengikut Syuaib akan merasakan kerugian. Maksudnya di situ akan merasakan akibatnya. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah menyimpangkan dari ajaran Nabi yang datang kepada mereka itu adalah hoaks yang paling besar. Kenapa? Karena ini adalah garis lurus yang datang dari Allah kepada Nabi Adam, terus ke bawah Nabi Idris, sampai nanti akhir zaman. Garis lurus itu juga yang disebut dengan hablullah, ataukah hablum minallah. Itu adalah tali yang datang dari langit. Allah menciptakan manusia pertama Adam, lalu manusia pertama Adam itu langsung jadi nabi. Kenapa? Langsung harus memegang tali itu. Lalu setelah itu tali itu ditarik ke bawah oleh anaknya Nabi Adam, yaitu Habil. Habil tidak mau berpegang teguh di situ. Begitu ke bawah sampai kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, terus Nabi Saleh, dan seterusnya sampai kepada akhir zaman nantinya. Jadi ini adalah garis lurus dan orang-orang semuanya tersimpangkannya dari garis lurus itu. Kalau kita rajin membaca ideologi-ideologi, pendapat-pendapat para filosof, para ahli ilmu pengetahuan berkenaan dengan kehidupan, itu kebanyakan mereka menyimpangnya itu adalah karena keluar dari garis komando para nabi dan rasul itu. Sehingga begitu keluar dari sana, maka muncullah berbagai macam pendapat-pendapat. Dalam filsafat misalnya, banyak sekali pendapat-pendapat. Ya, dalam filsafat itu. Para filosof sendiri berbeda-beda satu sama lain, dan kalau kita lihat, maka kemudian penyebabnya adalah karena mereka telah menentang adanya manusia yang paripurna yang diutus oleh Tuhan yang merupakan pencipta alam semesta, pemilik alam fisik dan alam metafisik ini. Sehingga karena menentang mereka akhirnya terjadilah tadi kesimpang siuran jalan di mana-mana, dan kesimpang siuran jalan ini tidak tanggung-tanggung mengorbankan nyawa. Ya, berapa banyak orang meninggal karena Perang Dunia Pertama. Berapa banyak orang meninggal karena Perang Dunia Kedua, itu 70 juta jiwa pada saat itu dengan 2 perang. Itu baru Perang Dunia Pertama dan Kedua, belum lagi dengan perang yang terjadi karena perang saudara di negara-negara akibat perebutan ideologi tersebut. Seperti yang kita pernah ceritakan, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, ya, Jerman Barat, Jerman Timur, Yaman Utara, Yaman Selatan, Korea Utara, Korea Selatan, dan banyak lagi yang terjadi. Dan ini semuanya terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia. Itu adalah perebutan seperti itu, dan itu korbannya banyak sekali. Ya. Dan hampir semua negara yang terjadi pertumpahan darah besar-besaran, itu ada pengaruh daripada perebutan lahan ataukah perebutan pengaruh daripada ideologi-ideologi besar itu. Nah, dengan mempertaruhkan nyawa dan jiwa manusia yang begitu banyak. Nah, sedangkan Nabi datang kan justru menghentikan itu sebetulnya. Maka kerugian terbesar manusia itu sebetulnya adalah disebabkan karena seperti yang Ustaz Tony tadi tanyakan, yaitu menyimpang dari hablullah ataukah dari siratal mustaqim, sehingga sedemikian pentingnya ini dimasukkan dalam sholat, dan sholat itu adalah tiangnya agama, dan tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah, dan tidak sah Fatihah kalau tidak membaca ihdinas siratal mustaqim. Makanya kita selalu mengulang-ulang ini, karena sebetulnya kata kunci untuk menyelamatkan harkat dan martabat manusia. Kalau orang mau berbicara tentang human right yang sesungguhnya, maka human right yang sesungguhnya hanya bisa terjadi apabila kembali kepada siratal mustaqim.
kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Ya Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Harni. Salam Ustadz, mau tanya, di Indonesia banyak sekali Ustadz yang mu'alaf, yang sudah jadi Ustadz top, dan banyak masyarakat yang ikut omongan Ustadz tersebut. Padahal kalau kita perhatikan banyak Ustadz bagus yang lebih mumpuni yang bisa kita ikuti. Kenapa hal ini bisa terjadi di Indonesia? Kalau saya lihat orang Indonesia Islamnya cukup taat. Kok bisa memilih Ustadz-Ustadz yang seperti itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Demikian Ustadz, pertanyaan dari Bu Harni. Jadi kita langsung sampaikan bahwa ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi sejak dari dulu. Ya, di mana ada orang-orang yang kemudian menyimpangkan agama dari kebenaran. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada apa-apa mu'alaf berceramah sih sebetulnya, bahkan bagus ya. Jadi yang boleh berceramah itu bukan hanya ustadz ulama, tapi kalau dia mu'alaf itu kan bagus. Kita berharap ini banyak mu'alaf sebetulnya. Artinya mu'alaf itu artinya orang yang tadinya tidak Islam, kemudian convert, masuk ke dalam Islam. Kan kita berharap semakin banyak orang begitu kan semakin menunjukkan bahwa Islam semakin diminati. Nah, kalau dia diminati kan menunjukkan supremasi ataukah kebenaran daripada Islam. Nah, lalu apa masalahnya? Karena kalau menurut saya sih tidak ada masalahnya selama itu adalah kebenaran. Yang repot adalah kalau dia baru Islam, lalu kemudian disampaikan adalah hoax, yang disampaikan adalah kedustaan-kedustaan, yang disampaikan misalnya adalah adu domba di antara umat beragama, apalagi mengadu antara agama barunya dengan agama lamanya, kan sering ada juga tuh mu'alaf, kerjanya hanya mencaci maki agama sebelumnya, agama mereka sebelumnya. Itu tidak boleh, ya. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu sekalian, yang tadinya beragama non-Islam, lalu kemudian masuk Islam, tidak perlu menceritakan kekurangan-kekurangan agama sebelumnya. Ya, apa sebabnya? Ya, karena itu adalah urusan agama tersebut, bukan lagi urusan kita. Begitu kita masuk ke dalam Islam, ya kita mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Ya, kita masuknya saja Islam kita menunjukkan bahwa kita telah menemukan Islam lebih benar daripada agama sebelumnya. Dan tidak perlu lagi dijelek-jelekkan. Apa sebabnya? Menjelek-jelekkan agama sebelumnya di depan agama baru kita, itu kita khawatir jangan-jangan ini adalah upaya adu domba dan provokasi. Nah sekarang selama ustadz-ustadz yang baru ini atau kamu mu'alaf ini tidak memprovokasi atau tidak provokatif, benar-benar menyampaikan agama secara benar, saya kira nggak masalah. Jadi intinya adalah kebenaran. Jadi bukan pada mu'alaf atau tidak mu'alaf, tapi pada kebenaran. Bahkan ada juga yang bukan mu'alaf, mungkin juga sudah lama, tetapi kalau yang disampaikan juga hoax, ya tetap salah juga. Jadi walaupun dia mu'alaf kalau disampaikan adalah kebenaran, ya nggak masalah. Jadi bukan pada mu'alaf atau apa, tetapi adalah al-haq. Seperti tadi kata Nabi Musa, maka saya tidak berhak. Ya, saya tidak bukti berhak. Ini kata-kata Nabi Musa. Hakikun ala an la aqula ala Allahi illal haq. Nah, saya kira inilah yang harus dijadikan sebagai pedoman. Ya, hakikun. Ya. Hakikun ala alla aqula ala Allahi illal haq. Ya, adalah kewajiban saya untuk tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah kecuali al-haq. Nah, ini harus menjadi pedoman bagi semua orang. Jadi siapapun yang berbicara, kalau dia berbicara tentang kebenaran, maka harus kita ikuti. Ya bukan karena lama atau tidak lamanya, baru atau tidak barunya, tetapi kebenaran. Kalau dia lama tetapi tidak menyampaikan kebenaran, harus kita tolak. Kalau dia baru tapi menyampaikan kebenaran, kita terima. Nah, yang kita tolak adalah kalau bersifat provokatif dan bersifat agitatif. Agitasi yaitu mengadu domba orang. Ya, mengadu domba orang itu namanya agitasi. Apalagi kemudian dengan gampang menyesat-nyesatkan orang lain. Ya, misalnya baru masuk Islam beberapa bulan, tiba-tiba menyesatkan ulama yang sudah ahli dalam bidangnya berpuluh-puluh tahun dan umat mengikutinya lagi. Ini kan juga problem. Ada orang yang baru masuk Islam, tiba-tiba mengatakan Pak Quraisy Shihab itu adalah misalnya kafir dan sebagainya. Padahal Pak Quraisy Shihab ini dari kecilnya berkecimpung dalam dunia Islam. Dari pesantren, masuk UIN, YAIN, pergi ke Al-Azhar, menulis buku tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran. Masa tiba-tiba dikafirkan oleh orang yang misalnya yang baru masuk Islam, ini kan lucu juga. Jadi oleh sebab itulah, tidak boleh dengan gampang kita menyesatkan orang lain. Apa sebabnya jemaah sekalian? Tugas kita beragama itu adalah
untuk kita amalkan sendiri, untuk mencari kebenaran, untuk kita sirami jiwa kita, bukan untuk mencari-cari kekurangan orang lain, apalagi menyerang pihak lain yang berbeda dengan kita. Tidak untuk itu. Jadi agama harusnya menjadi pencipta kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan harus ada sebagai suatu keniscayaan, tetapi dalam perbedaan itu kita ciptakan ruang-ruang persaudaraan. Bukan perbedaan itu justru kita persempit, lalu kemudian kita benturkan satu sama lain. Bukan itu. Perbedaan itu adalah kita jadikan sebagai alat untuk menjadi partner diskusi dan pencarian kita kepada kebenaran. Kalau ini kita lakukan, maka kehidupan kita akan menjadi harmoni. Kenapa? Karena mengandaikan seluruh manusia itu sama pendapatnya dengan kita adalah mustahil. Bukan hanya kita tidak mampu melakukan itu, bahkan Allah sendiri sudah mengatakan, seandainya aku inginkan seluruh manusia menjadi Islam, ya semuanya sudah jadi Islam. Tapi saya biarkan mereka, kenapa? Karena perbedaan pendapat ini adalah merupakan ujian bagi kita terhadap satu sama lain. Kira-kira begitu, Pak. Yang lain lagi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya sendiri, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seandainya kita berada di masjid ya Ustadz, nah kita mendengar Ustadz di masjid ceramah habis Jumatan ya Ustadz ya, ataupun sholat lohor atau apa, nah dia memprovokator supaya di dalam masjid itu, kalau kita mendengar, kalau kita sendiri tahu itu sesuatu yang tidak baik, itu kita boleh menyampaikan atau kita diemin aja Ustadz, kayak begitu. Oh iya. Itu aja Bu. Itu aja pertanyaannya. Ya, itu aja Pak. Soalnya saya Ustadz, soalnya saya mendengar sampai 3 kali di masjid Ustadz, Jumatan, terus hari kita sholat lohor di masjid. Nah itu Ustadz. Oh iya. Kasih, jadi jemaah sekalian, kalau kita mendapatkan kasus seperti Bu Cut ini, satu, ya kita boleh bertanya, dan pertanyaan bisa bersifat menasihati ustadznya. Ya, dengan cara yang santun tentunya, bukan dengan balik mencaci maki. Kita sampaikan bahwa Ustadz, di masjid kita ini plural, bermacam-macam, berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Di masjid kita itu adalah bineka, sehingga tidak boleh kita menyerang kelompok lain. Ini masjid bukan miliknya partai politik tertentu. Ya, masjid ini adalah milik semua. Semua partai politik itu ada Islamnya semuanya. Ingat, jangan pikir bahwa masjid itu hanya partai A saja yang sholat di sana. Enggak. Kalau ada 10 partai di Indonesia, 10-10-nya itu ada orangnya yang berjemaah di masjid itu. Jadi masjid tidak boleh dimonopoli oleh satu partai atau kepentingan kelompok tertentu. Masjid itu, apa fungsinya masjid sebetulnya? Dari sisi sosial, masjid itu adalah melting pot. Masjid itu adalah pot, tempat, wadah terjadinya peleburan. Melting itu melebur menjadi satu. Ya, apa yang melt di sana, apa yang melting di sana? Suku-suku. Begitu kita datang di masjid, tidak ada lagi suku yang lebih unggul dari yang lain. Semuanya berdiri bersama-sama, takbir bersama-sama, ruku bersama-sama, sujud bersama. Itu kan indah sekali. Begitu juga dengan partai politik. Banyak partai politik. Partai A, B, C, D, semuanya masuk di dalam sana. Begitu qamat, semuanya berbaris di saf yang berbeda-beda atau yang sama, lalu kemudian ruku bersamaan, sujud bersamaan, mengikuti imam yang sama. Luar biasa. Begitu juga misalnya dengan pendidikan. Ada yang guru besar di situ, ada juga yang tidak tamat SD. Tapi begitu dia qamat, ya bisa saja yang SD berdiri di depan, yang guru besar berdiri di belakang. Tetapi semuanya rukuk bersama-sama, berdiri bersama-sama, sujud bersama-sama, memberi salam bersama-sama, luar biasa indahnya. Nah, harusnya masjid adalah seperti itu. Masjid itu adalah melting pot. Masjid adalah wadah tempat meleburnya berbagai macam perbedaan menjadi satu kesatuan. Jadi masjid itu bisa menjadi tempat persatuan umat Islam. Untuk konteks Indonesia, seluruh Indonesia, bahkan kalau seluruh dunia, untuk seluruh manusia di dunia. Jadi masjid adalah tempat persatuan. Di dalam masjid itu jemaah sekalian berbahagia, ketika waktu sujud, siapapun orangnya, walaupun dia konglomerat, tetap sujud bersama dengan orang yang kekayaannya cuma 100.000 rupiah sebulan. Ya, itu tetap dia harus sujud bersama-sama. Tidak ada perbedaan di sana. Nah, itulah fungsinya masjid. Makanya
kalau kita masuk masjid, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk masjid itu disunnahkan oleh Nabi kita, masuk masjid diusahakan sebelumnya berwudu. Jadi kalau kita masuk masjid, berwudu dulu. Apa namanya berwudu? Mensucikan diri. Mensucikan seluruh ego kita. Mensucikan perasaan kita yang merasa lebih superior, lebih tinggi daripada yang lain. Tidak boleh ada rasa superior dalam diri kita ketika masuk rumah Allah. Karena masjid itu adalah rumah Allah. Ini masuk rumah Allah tidak boleh ada kasta. Tidak boleh ada strata. Begitu masuk rumah Allah, semuanya statusnya sama. Itu apa? Abdullah, hamba Allah. Jadi ketika kita masuk masjid, semuanya hamba Allah. Nah, untuk merasa hamba Allah itu ego-ego kita harus diruntuhkan dengan apa? Dengan air wudu. Dengan air wudu. Makanya wudu itu artinya bersuci. Mensucikan apa? Mensucikan perasaan egoistik kita. Nah, setelah kita masuk masjid, makanya kalau kita setelah selesai berwudu itu kan dianjurkan oleh Nabi apa? Untuk disunahkan kalau kita habis berwudu, kita membaca doa. Setelah berwudu kita baca syahadat, baca selawat. Setelah itu baca doa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kan doanya bagus tuh. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang senantiasa bertaubat. Artinya kalau ada perasaan tinggi hati saya, ego saya, merasa lebih daripada yang lain, ya Allah ampunilah dosa saya. Yang kedua adalah mutatahhirin, selalu mensucikan diri supaya kita kembali kepada fitrah kita. Nah, setelah selesai itu kita masuk masjid dengan kaki kanan. Masuk masjid dengan kaki kanan, begitu kita mengangkat kaki kanan kita masuk masjid, disunahkan oleh Nabi baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jadi kita lihat, Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untukku abwaba, pintu-pintu rahmatika, rahmat kamu. Apa itu rahmat? Secara lugawi, secara bahasa, rahmat itu artinya kasih sayang. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Imran dikatakan, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Disebabkan karena rahmatlah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut kepada manusia. Seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, orang lari dari sekitar kamu. Nah, pada saat kita masuk masjid, minta apa? Minta rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Bahkan ketika kita masuk masjid, kita minta Nabi itu sendiri sebetulnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi siapa yang masuk masjid harus sama dengan Nabi, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, begitu masuk masjid. Nah, jadi masjid itu sebetulnya seperti itu. Itu persis sama kalau kita berjumpa dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu warahmatullah lagi. Wabarakatuh. Jadi selalu kita minta rahmat di sana. Kita berdoa, kita minta diobati hati kita. Ada namanya penyakit zaigun. Kita mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita masuk di suatu tempat seperti Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Dia katakan, Rabbana atina min ladunka rahmatan wahai lana min amrina rasyada. Nah, jadi kesimpulannya begitu masuk masjid kita minta rahmat supaya apa? Supaya setiap orang masuk masjid itu hatinya dilumuri. Hatinya itu tersibghah, tercelup, ya, tercetak, terwarnai dengan warna rahmat, kasih sayang, lemah lembut. Sehingga masjid itu harusnya menjadi seperti itu. Nah, jadi Bucut kalau ketemu dengan Ustadz seperti itu boleh menyampaikannya dengan lemah lembut juga. Yang kedua, kalau ternyata Ustadz seperti itu tetap diundang di masjid itu, Bucut bisa melobi DKM-nya, Ketua Pengurus Masjid. Ya, Pak DKM, ini masjid milik bersama. Ini masjid adalah hasil sumbangan masyarakat. Seluruh anggota masyarakat, apapun agama, apapun partai politiknya, apapun organisasi Islamnya, apapun mazhab Islamnya, itu menyumbang di sini. Orang NU menyumbang, orang Muhammadiyah menyumbang, orang Persis menyumbang, semuanya menyumbang. Karena semuanya menyumbang, dia berhak mengklaim masjid ini adalah masjid mereka. Oleh sebab itulah tidak boleh masjid dimiliki oleh satu kelompok tertentu. Jadi masjid itu harusnya adalah mencerminkan adanya keberagaman. Jadi masjid itu tidak boleh diklaim oleh satu kelompok tertentu. Kalau masjid diklaim oleh kelompok tertentu, ya bukan Baitullah lagi, tapi Baitulnya organisasi itu.
Ya, baitulnya kelompok itu. Ini bukan lagi baitullah, tapi baitul kelompok A, baitul kelompok B. Ya, karena yang namanya baitullah semua orang bisa masuk. Kenapa? Apapun mazhabnya, apapun ormasnya, mereka adalah abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ucut bisa datang ke ketua DKM-nya atau pengurus untuk melobi supaya sedapat mungkin ustaz-ustaz seperti itu jangan dihadirkan di masjid ini. Kalau tadi dihadirkan, dibikinkan peraturan. Saya beberapa kali saya dapat giliran khotbah Jumat di beberapa masjid itu bagus. Ada peraturan yang namanya ustadz di masjid ini tidak boleh menyentuh ini. Itu bagus tuh. Tidak boleh misalnya nyerang pihak lain, menyerang kelompok lain. Berbicara karena memang yang namanya masjid tempatnya adalah ngajak orang bertakwa. Makanya inti daripada masjid itu adalah khotbah Jumat. Dan inti daripada khotbah Jumat itu adalah mengajak orang kepada bertakwa. Jadi semua orang biasa datang ke masjid untuk khotbah Jumat pasti mendengarkan khotibnya membaca ayat yang ada ajakannya, perintahnya untuk bertakwa. Minimal biasa dibaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pasti dibaca itu ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah mengimpakkan harta dalam keadaan lapang ataupun sempit. Takwa itu adalah menahan diri dari amarah. Takwa itu adalah memaafkan orang lain. Takwa itu mengisi hidup dengan kebaikan-kebaikan. Itu surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Jadi kalau tidak begitu ya bukan bertakwa namanya. Setelah khutbah mau ditutup, dianjurkan lagi membaca ayat tentang takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian dan kepada diriku sendiri supaya bertakwa kepada Allah. Itu harus dibaca khotib itu. Jadi masjid itu sebetulnya adalah tempat untuk mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, bukan bertakwa kepada pihak dan kelompok tertentu. Kira-kira begitu, Bu. Yang lain lagi kalau masih ada. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, silakan. Ya, ini Ustaz, saya penuh dengan banyak renungan Ustaz dari semenjak pembelajaran tafsir ini Ustaz, dari Ustaz khususnya. Kalau boleh saya simpulkan Ustaz, kalau kita ikuti dari penciptaan manusia dari Adam sampai cerita di dalam Al-Qur'an yang begitu luas cerita mengenai utusan-utusannya, kenabian. Sebetulnya penciptaan manusia ini kan sebetulnya yang terjadi, yang kita hadapi dengan beberapa di varian-variannya, dinamikanya, baik yang dari cerita-cerita pertanyaan-pertanyaan tadi ataupun yang lainnya ataupun yang lalu, sebetulnya hanya terbentuk manusia dengan dua tipe kan, artinya tipe yang memang betul-betul maksudnya dari maaf nih Ustaz, agak panjang jadi sekalian curhat Ustaz. Maksudnya ya, silakan. Manusia semenjak diciptakan ya, silakan. Terus, itu memang mempunyai potensi. Ya. Ya, silakan Pak Iqbal. Mempunyai potensi atau kecenderungan kami. Ya. Dia mempunyai potensi. Nah, yang satu lagi yang selalu menjaga kodrat. Kalau boleh saya simpulkan seperti itu, Ustaz. Nah, ya, selalu terbagi dari dua itu dengan turunan-turunannya, dengan variasi dinamika kehidupan sesuai peradabannya. Dan Quran juga sangat lengkap menceritakan itu. Dan pertanyaan saya bahwa potensi itu kan kalau saya anggap adalah sebuah kecenderungan. Ya, kecenderungan itu akan melahirkan sebuah umum dari awal itu sangat bagus. Artinya untuk trigger untuk mencari sebuah keilmuan yang akan bersemayam di kolbu, di hati. Nah, keraguan-raguan ini bersemayam di dada. Dan keraguan-raguan ini yang buruk akan menjadi artinya dia akan menjadi tempat terakhir keraguan-raguan itu akan buruk gitu Ustaz. Nah, artinya Quran ini seperti yang kita bahas tadi, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafir. Nah, hati ini lagi, hati ini kan Ustaz pernah jelaskan nama Iqbal itu makom pengetahuan. Jadi dari sadar, dari hati ini kan, di mana hati ini tempatnya ilmu. Nah, saat keraguan-raguan menjadi
tempat terakhir tujuan, maka bisa dikatakan nggak sampai ke kalb. Kalbi ini akan ketutup, Ustaz. Nah, sebetulnya manusia ini terdiri dua tipe itu aja, Ustaz. Nanti varian dan packagingnya, dinamikanya itu seperti kalau dilihat garis sama-sama aja, Ustaz. Ini masalah. Nah, terkait dengan salah satu maharama Rabbukum itu, Ustaz, yang 10 perintah Tuhan. Salah satu nomor 9 itu bi'ahdillahi aufu. Ustaz coba bi'ahdillahi aufu. Ini kan saat kita datang ke ragu-raguan sebagai awal dari trigger untuk mencari keilmuan, satu rasa saya, kalau saya bertemu dengan seorang yang saya percaya, maka saya tidak akan ragu lagi. Artinya keraguan-raguan itu akan menjadi sebuah keilmuan jika memang kita bi'ahdillahi aufu, artinya kita berpegang pada tali Allah ini, Ustaz. Seperti itu, Ustaz, ungkapan saya sementara ini, Ustaz. Jadi kesimpulan, saya kira benar ya, nggak apa-apa. Ya, saya kira pernyataan Pak Iqbal bisa kita singkatkan dengan gambar yang saya bikin ini, bahwa yang di sebelah kanan ini kita sebut dengan Adam, manusia suci. Sedangkan yang di sebelah kiri sini kita sebut dengan iblis, ya. Jadi manusia nantinya itu adalah terbagi dua, ada yang ikut kepada Adam, ada yang ikut kepada iblis, ya. Adam dalam pengertian di sini manusia suci, makhluk yang Allah muliakan, sedangkan iblis adalah makhluk yang Allah kutuk karena istikbar, aba wastakbara. Jadi manusia cuma di sini-sini aja nih, ya. Nabi-nabi datang kepada kita mengajak yang ada di sini, ya, mengajak yang ada di sini masuk ke sini, ya, pindah. Jangan ada di sini, karena di sini adalah wilayahnya iblis. Kalau dalam Al-Quran disebut dengan Hizbus Syaiton. Yang ini adalah Hizbullah di sebelahnya. Jadi ini namanya Hizbus Syaiton, yang ini adalah Hizbullah. Jadi ini disebut dengan Hizbullah, ya. Hizbullah. Nah, yang di sebelahnya ini adalah Hizbus Syaiton, ini adalah Hizbullah. Nah, nanti ke bawah cuma dua juga, di akhir nantinya cuma dua. Jadi ujung-ujungnya nanti juga itu cuma dua, yaitu di ujungnya nanti ini adalah sorga, ya, ini adalah sorga, ya, ini adalah neraka, cuma dua juga di akhirat. Jadi dari atas sudah dibikin patronnya Allah, Adam, cuma seluruh makhluk disuruh sujud kepadanya, kecuali iblis. Nah, iblis, muncullah kata iblis di situ. Nah, sayangnya banyak manusia dan jin ikut pada iblis. Nah, maka nabi-nabi dan rasul datang supaya mengingatkan, jangan ikut pada iblis. Karena kalau ikut pada iblis namanya Hizbu Syaiton. Kalau ikut kepada Adam namanya Hizbullah. Jadi Hizbullah. Nanti Hizbullah ini nanti ke bawah adalah sorga, sedangkan Hizbu Syaiton ke bawah adalah neraka. Jadi saya kira itu yang ingin disampaikan tadi, Pak Iqbal. Jadi sebetulnya temanya Al-Quran cuma di sini-sini aja nih. Boleh saya tambahkan, Ustaz? Ya, silakan Pak Iqbal. Satu sebetulnya saya harus teruskan, tapi lupa saya. Gini, Ustaz, satu lagi mau curhat, Ustaz. Artinya saat kita mengklaim coba mempelajari dan memastikan bahwa diri kita mengikuti Adam ini, Ustaz. Terkadang dengan packaging baru ini kan, terakhir-terakhir ini kan seru sekali, Ustaz. Banyak kaum-kaum yang ateis atau agnostik yang memberikan satu teori-teori yang beberapa hal. Nah, sebetulnya mereka ingin yang seperti Ustaz pelajaran filsafat antara negasi dan afirmasi aja, dua kelompok ini. Menegasikan, satu mengafirmasi. Nah, tetapi yang Al-Quran ini jelaskan selalu ada bilang yang di ayat tadi juga, Ustaz, sekalian terkait dengan tafsir hari ini, wa ma antaqulu 'alallahi illal haq. Satu lagi di beberapa ayat Al-Quran, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Artinya memang nggak bisa kita artikan sekilas kita artikan, jangan kau mengatakan tentang Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Artinya ini pernah kita diskusikan di filsafat ini, bagaimana kita mengekspresikan satu esensi untuk menghasilkan eksistensi ini, Ustaz, ya. Artinya kita gagal mengekspresikan orang-orang yang mengikuti Adam ini, sebagian masih belum sempurna untuk mengekspresikan esensi ini, sehingga yang kayak Ustaz pernah saran ke kita itu kalau nggak salah kasih ya itu, Ustaz. Artinya ya sekali lagi packagingnya, transformasinya banyak banget, Ustaz, kaum yang penting. Yang jelas cuma dua itu, ya, Ustaz, ya.
Iya, Terima kasih betul. Ustaz. Iya, betul. Maaf Yang Kak, banyak Ustaz. packagingnya yang ada di sini, Wah. Pak Iqbal, yang ada di sini nih. Iya, 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 iya. Ya, karena terkadang di sini nanti berbaju. Ya, 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 nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti yang banyak packagingnya yang ada di sini nih, itu yang banyak dan banyak bajunya pakai baju A, padahal sebetulnya dia ada di I. Ya, kira-kira gitu. Nah, inilah tugasnya kita untuk belajar. Pertama, kita harus punya sumber yang terjamin kemurniannya itu kitab suci. Yang kedua, tentu kita punya instrumen untuk memahami sumber itu, yaitu akal pikiran. Nah, sayang seribu sayang, karena tidak sedikit di antara kita yang seakan-akan kalau kita belajar agama tidak boleh menggunakan akal. Padahal kalau tidak menggunakan akal, terus instrumen apa lagi? Karena manusia itu instrumennya cuma dua macam. Untuk menjangkau dunia materi, instrumennya panca indera. Sedangkan untuk menjangkau yang di luar dunia materi atau yang tidak terjangkau oleh panca indera adalah akal. Nah, kalau kemudian kita melarang orang menggunakan akal, berarti kita menjerumuskan orang ke dalam materialisme murni sebetulnya. Sehingga agama itu menjadi zahir. Kenapa? Karena hanya yang dijangkau oleh panca indera saja. Jadi inilah cara beragama yang ada sekarang.